Kalau dengar BNPT, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Serem? Menegangkan? Atau malah nggak tahu BNPT itu ngapain? Penasaran bagaimana ASN BNPT melakukan tugas deradikalisasi? Pada HUT Corporate tahun ini, yuk ikuti kami untuk tahu bagaimana kami berkomunikasi dengan para narapidana terorisme. Boleh silakan duduk, Mbak. Oke, kalau kita boleh tahu, apa tugas yang dijalani sebagai ASN berprestasi di BNPT selama 1 tahun ini? Kegiatan ASN berprestasi sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan ASN BNPT pada umumnya. Tapi untuk bagian saya, kebetulan saya memang berada di bawah Direktorat Deradikalisasi dan melakukan pembinaan-pembinaan kepada narapidana di rutan dan di lapas. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu lebih banyak saya habiskan di rutan maupun lapas-lapas tersebar di seluruh Indonesia. Lalu seperti apa tugas ASN BNPT dalam pembinaan dalam lapas yang membidangi psikologi? Oke, jadi untuk tahapan deradikalisasi itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi dan penilaian, lalu rehabilitasi, yang ketiga adalah reedukasi, dan yang keempat adalah reintegrasi sosial untuk menyiapkan para narapidana yang akan bebas. Untuk bidang psikologi sendiri, kebetulan saya menjadi salah satu koordinator bidang psikologi di subdit saya. Tentunya di awal kegiatan kami mencoba untuk memetakan dulu kebutuhan-kebutuhan dari para narapidana di lapas, kebutuhan pembinaan mereka apa sih gitu ya. Setelah kita petakan, lalu kita membuat suatu perencanaan. Kebetulan saya juga menangani salah satu napiter yang memang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga membutuhkan intervensi psikologis secara lebih khusus. Oke. Lalu bagaimana seorang psikolog bisa berkomunikasi baik secara 2 arah agar pesannya bisa tersampaikan? Ya. Pertama, kita harus bisa memposisikan diri kita. Jadi ketika awal datang, kita mencoba memposisikan kita bukan sebagai petugas BNPT, tapi sebagai teman mereka, sahabat mereka, atau keluarga yang memang sudah lama tidak mereka temui. Jadi dengan begitu, harapannya mereka bisa merasa lebih nyaman dengan kita, bisa merasa lebih dekat, dan akhirnya mereka pun dengan sendirinya akan terbuka. Jadi memang ketika saya berhadapan dengan teman-teman napiter di rutan maupun di lapas, saya mencoba untuk mempraktekkan hal tersebut sehingga saya bisa menjadi suatu tempat atau suatu wadah mereka bercerita. Kalau mau kenanya bagus tuh dirawat, dicuci yang bersih, dipakai, dikasih parfum biar wangi. Ya udah, saya mau masuk dulu deh isi. Bagaimana cara Anda bisa melakukan koordinasi dengan baik antar kementerian lembaga agar penguatan deradikalisasi ini bisa berjalan dengan baik? Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa terorisme ini merupakan extraordinary crime, sehingga tidak mungkin kita melakukan hal itu sendiri. Oleh karena itu kita perlu bantuan dari instansi lain, baik itu kementerian maupun lembaga, untuk sama-sama bekerja sama menanggulangi terorisme. Dan kemudian kami juga mengadakan rapat koordinasi untuk sama-sama mencari solusi atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, atau ada masukan-masukan atau saran tentang bagaimana cara melakukan pendekatan atau penanggulangan terorisme ke depannya. Halo? Oh, oke. Oke, siap Pak. Saya segera ke sana ya. Ya, makasih Pak. Mungkin banyak yang penasaran ya, emang bisa ASN terpapar paham radikal atau intoleransi? Jawabannya, ya bisa aja. Karena siapapun bisa terpapar kalau nggak punya benteng yang kuat. Bukan cuma dari segi pengetahuan, tapi juga dari sisi mental dan emosional.
Coba kita lihat beberapa fakta artikel berikut ini. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi, paparan itu kadang muncul karena perasaan kecewa, marah, ketidakadilan, atau bahkan kehilangan arah hidup. Jadi penting banget nih buat ASN punya ketahanan diri untuk bisa mengelola emosi dan punya lingkungan kerja yang saling mendukung. Karena kalau mental kita kuat dan pikiran kita jernih, kita nggak cuma terhindar dari pengaruh negatif, tapi juga bisa jadi contoh nyata dalam menjaga toleransi dan kebersamaan. Kadang kita juga butuh waktu untuk bisa refresh, kayak makan bareng, atau ngobrol bareng, atau cuma sekedar ketawa-tawa bareng. Nah, dari situ kita jadi bisa lebih semangat dan tim pun makin solid. Nah, mumpung lagi ngumpul, yuk kita bahas fun fact menjadi ASN BNPT. Tidur di rumah singgah Nusa Kambangan. Terjebak hujan badai di laut Nusa Kambangan. Jemput orang tua Napiter di Ambon. Pernah kena sembur kuah bakso sama napiter yang gangguan jiwa. Pesen tiket ke Cilacap dibeliin ke Kroya. Ini fun fact kita. Kalau kalian apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayang, udah pulang sekolah nak? Iya. Tadi di sekolah main apa? Tadi mamnya dihabisin nggak? Habis mama pinter. Ya udah ya. Bentar lagi mama pulang ya nak. Semangat mama kerjanya. Makasih ayang. Bye bye. I love you nak. Kalau boleh jujur, menjadi ASN BNPT adalah tanggung jawab yang besar. Dalam menjalankan tugas, kami sering kali menghadapi tantangan, tapi semuanya dijalani dengan dedikasi dan komitmen dari hati. Di Hari Korpri 2025 ini, dengan tema Bersatu, Berdaulat bersama Korpri mewujudkan Indonesia maju, kita diingatkan kembali pentingnya persatuan dan kontribusi nyata bagi bangsa. Mari bersama-sama menjaga Indonesia dari langkah-langkah kecil hingga upaya besar demi masa depan yang aman, damai, dan sejahtera. Siap jaga Indonesia!